Regina Rosalinda Nainggolan, remaja 16 tahun, asal Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, memilih untuk merantau jauh demi menggapai impiannya. Regina rela meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pemali, Bangka Belitung, melalui program beasiswa Pemali Boarding School dari PT Timah. Perkenalkan, nama saya Regina Rosalinda Nainggolan dari kelas 11-1, berasal dari Kabupaten Karimun. Selama Regina 2 tahun belajar di sini, di SMA 1 Pemali, jadi anak asrama, kesan Regina kayak gimana? Kesannya tuh menyenangkan sih Kak, karena semenjak Gina masuk sini tuh banyak perubahan yang Gina dapatkan, yang Gina alami. Karena menurut Gina, ketika misalnya Gina nggak masuk sini, mungkin Gina nggak bisa jadi Gina yang sekarang. Kayak misalnya, Gina tuh lebih ada motivasi untuk melakukan sesuatu, Gina lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu, dan Gina lebih kayak tahu gimana cara bergaul sama orang-orang banyak yang berasal dari berbeda-beda daerah. Karena kan kalau misalnya Gina tetap di tempat asal Gina, itu teman Gina kan bakal itu aja dan bakal satu sekolah sama teman SMP, sedangkan di sini Gina tuh berbaur sama orang-orang yang di luar daerah Gina dan bahasanya tuh beda-beda. Jadi Gina tuh bisa belajar untuk lebih memahami sifat-sifat orang berbeda-beda, apalagi dari berbagai daerah. Tanggapan Gina pas awal tahu Gina adalah salah satu penerima beasiswa dari PT Timah. Pertama kali keterima Kak, Gina tuh kaget karena menurut Gina tuh sebenarnya Gina awalnya nggak begitu yakin bisa masuk, karena menurut Gina kan isinya tuh orang-orangnya katanya pinter gitu kan. Sedangkan Gina tuh nggak ngerasa pinter banget gitu, Gina tuh ngerasa kayak standar, cuman kayak mampu gitu. Tapi Gina waktu tahu Gina keterima tuh seneng, terus kayak bersyukur aja bisa dapet. Proses Gina daftar jadi salah satu penerima beasiswa dari PT Timah itu boleh diceritain nggak? Awalnya tuh kan ada di share dari guru BK Kak, kami seangkatan punya grup bareng guru-guru BK. Nah, kakak Gina kan udah masuk sini. Nah, Gina tuh kasih tahu ke mama kayak udah terbuka nih pendaftarannya. Terus kayak mama bilang, ayo udah kita ngurus berkasnya aja. Nah, ngurus berkasnya itu dibantu sama guru yang ada di SMP, sama guru SD juga ada ngebantu Gina dalam proses pendaftaran. Nah, waktu Gina mau tes itu kalau nggak salah posisinya tuh dalam waktu ujian. Jadi ketika ujian hari terakhir, Gina tuh ujiannya dalam waktu 2 jam, 2 mapel Gina kerjakan. Karena kan waktu itu Gina harus langsung ke balai, naik kapal. Jadi Gina ujian duluan. Jadi pas Gina udah ujian, Gina ke balai, baru di balai itu tes. Sebenarnya tuh gugup Kak waktu tes itu, karena Gina tuh kayak masih kayak, bener gak sih kayak ikut tes kayak gini gitu, bisa nggak ya? Karena kan tesnya itu bukan hanya soal pelajaran, tapi kayak ada tes psikotesnya, tes kesehatannya. Gina tuh kayak sebenarnya ada rasa takut. Nah, tapi setelah dilalui kayak mama tuh bilang katanya, yang penting kita udah nyoba, kata mama. Nah, setelah itu Gina tuh sekolah kayak biasanya, terus libur, terus Gina tuh mempersiapkan untuk perpisahan sekolah. Nah, ternyata Gina lulus tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan sebenarnya Gina sih takut juga, karena waktu itu cek darahnya tuh berkali-kali, kayak ditusuknya berkali-kali karena nggak keluar darahnya. Jadi kayak ditusuk, ganti orang dulu, pas ganti orang ditusuk lagi, belum bisa. Nah, terus Gina sebenarnya ada rasa panik, terus kayak mama bilang nggak apa-apa, kata mama. Yang penting kayak udah sejauh ini nggak apa-apa, kata mama. Terus kayak yaudah, setelah pulang di situ, ternyata tak lama kemudian bapak yang ngasih tahu, posisinya bapak sama mama tuh lagi di luar kota, di Riau, di Pekanbaru kalau nggak salah. Nah, Gina tuh sendiri di rumah. Nah, terus mama sama bapak tuh ngasih info ke Gina, kayak ada foto kayak nama-namanya kan. Nah, ternyata nama Gina masuk. Terus kata mama, berdoa, kata mama, ucap syukur, kata mama gitu. Gimana sih Gina mengatasi rasa Gina tuh homesick, kangen sama rumah tuh gimana mengatasi itu? Jujur Kak, Gina tuh awal-awal masuk sini tuh nggak ada yang rasa mau kangen pulang ke rumah tuh, nggak ada. Kayak bahkan Gina tuh biasa aja gitu. Cuman memang di sini Gina tuh agak susah berbaur sama orang karena Gina tuh takut. Karena orang Bangka menurut Gina tuh agak gampang ngegas. Cara ngomongnya agak gampang ngegas.
kayak agak lebih naik kan nadanya, sedangkan Gina tuh tak terbiasa. Jadi Gina tuh bertemannya sama orang yang awalnya dari satu kabupaten, satu daerah. Terus lama-lama Gina tuh kayak ternyata orang ini asik dan Gina tuh mudah berbaur. Nah, semakin Gina mudah berbaur sama mereka, semakin banyak teman Gina tuh lebih merasa senang di sini. Baru di sini kayak Gina nganggap ternyata benar kalau asrama tuh itu rumah gitu. Karena dulu awal-awal Gina tuh kayak mikir, emang bisa ya kayak beda-beda daerah tuh bilangnya satu rumah gitu. Tapi lama-lama ternyata Gina tuh bisa ngerasain kalau di sini tuh rumah. Tapi Gina pernah nggak kayak satu momen yang bener-bener kayak aduh kangen mama, kangen papa? Bisa Pernah. diceritain nggak gimana rasanya pas lagi tiba-tiba kangen gitu? Waktu itu Gina tuh kan kayak ada konflik lah sama teman. Tiba-tiba kayak didiamin. Sedangkan dulu setiap Gina tuh lagi sedih, yang bikin Gina ketawa tuh abang Gina. Dan Gina sama abang udah nggak ketemu tuh sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Dan Gina tuh paling deket dengan abang kan. Terus Gina tuh mikir kayak coba aku di rumah gitu. Kayak coba aja aku di sana, pasti aku tuh bisa happy. Terus kayak kangen sama mama. Biasanya kalau sore-sore gini kayak Gina kan kalau sore tuh ke kebun Kak. Nah biasanya kalau sore-sore ini ke kebun sama mama. Atau misalnya biasa kalau sore-sore bapak pulang kerja, bapak tuh bawa kue. Kadang tuh kangen kayak apa yang Gina rasakan di rumah tuh nggak semua bisa Gina dapatkan di sini. Jadi kadang itu sih Kak yang bikin kangen, yang bikin nangis waktu itu. Gina kan berasal bukan dari Pulau Bangka ya. Ada nggak sih perasaan, oke, saya ini berasal dari daerah ini, saya harus ngebanggain daerah ini gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada nggak? Kadang juga malu, kayak malu. Gina kan peringkatnya bukan yang masuk 10 besar gitu kan. Gina jadi kayak malu dibandingkan dengan teman-teman Gina, ada rasa malu kayak kok aku tuh gini-gini aja, kok aku tuh nggak kayak mereka. Gina tuh bahkan kayak sering overthinking dengan membandingkan diri Gina dengan teman-teman Gina yang ada di sana. Nah itu tuh sering Kak, kayak Gina tuh kayak pengen kayak coba aja aku bisa kayak mereka, aku tuh pengen kayak mereka gitu. Apalagi kan mama tuh sama bapak selalu bilang usahakan cari kuliah tuh, usahakan negeri, karena mama sama bapak nggak punya uang banyak untuk kuliahin di swasta gitu. Ada nggak kata-kata mama sama papa Gina yang bener-bener jadi motivasi atau kayak penguat gitu? Ada nggak kata-kata yang bener-bener melekat gitu di kepala? Mama cuma pernah bilang sih kayak kalian tuh sekolah baik-baik karena orang tua kalian kalian nggak tahu seberapa susah orang tua kalian tuh nyari uang. Kayak mama sama bapak kan misalnya ke kebun itu dari siang dari pagi. Nah mama tuh selalu bilang kayak kalian tuh harus bisa minimal ekonominya lebih baik dari orang tua. Nggak ada orang tua yang mau anaknya di bawah ekonomi mereka. Orang tua akan selalu berusaha apapun supaya anak mereka tuh bisa bahagia dan sukses ke depannya. Harapan Gina untuk kedepannya, untuk masa depan Gina kayak gimana? Harapan Gina sih Kak, Gina tuh bisa membahagiakan orang tua Gina dan Gina tuh bisa berdampak bagi banyak orang. Kayak maksud Gina, cita-cita Gina mungkin semua pekerjaan itu baik, tapi Gina tuh bisa menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang, bukan hanya sebatas mencapai cita-cita, tapi Gina tuh bisa juga jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Harapan Gina untuk program beasiswa yang diadakan oleh PT Timah? Harapan Gina sih semakin banyak adik-adik nanti yang masuk ke sini, karena menurut Gina tuh masuk ke sini tuh merupakan hal yang menyenangkan dan menurut Gina tuh membuka peluang kita dalam hal apapun. Kayak misalnya hal yang belum pernah kita dapatkan bisa kita dapatkan di asrama. Terima kasih untuk PT Timah karena telah membantu banyak siswa-siswi yang kurang mampu dan berprestasi, karena menurut aku sendiri PT Timah tuh sangat banyak mengeluarkan uang ya Kak, banyak mengeluarkan uang untuk siswa-siswi dan aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari program beasiswa PT Timah. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak.